Jemaat pasti diberkati. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan nama Tuhan, Yesus hadir di rumah penyembahan. Setuju dengan perkataan saya jemaat Tuhan? Amin. Lebih keras lagi, ada amin? Saya jemput jemaat kita bangkit sama-sama berdiri. Salami satu dengan yang lain, katakan, mulialah namamu Tuhan. Mulialah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ora lawasyada lawasi. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Yesus. Yesus hadir. Kami sembah. Kami muliakan Yesus. Sujud menyembah Tuhan.
Yesus, 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 Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat malam hari yang indah ini Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di depan maupun yang di belakang Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan melawat setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menaikkan ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang kudus, Engkau yang suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat pujian ini, katakan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Dari hatimu katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 Engkau kudus Tuhan. Yes, Engkau suci Yesus. suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Jemaat Tuhan yang angkat pujian ini dari awal katakan, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Amin. Berkat-Mu. Terima malam hari ini di dalam nama Yesus. Dia layak lebih lagi
dari hatimu katakan, mulialah Engkau yang termulia Yesus. Kami terima Tuhan, berkat-Mu melimpah. Amin. Kudus, kudus, Oh kudus Yesus. Kudus, suci, lebih lagi katakan kudus, 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 kuduslah Engkau yang Tuhan. kudus Tuhan, Suci, Engkau yang tersuci suci, Yesus. sucilah Tuhan selamanya. Mari jemaat angkat kedua tanganmu, lebih lagi katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan Selamanya. Lebih lagi katakan kudus, 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 Engkau kudus Tuhan. suci, Suci, suci Tuhan selamanya. lebih lagi katakan kudus, kudus. Oh ralabasya dalabas, yes, suci. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Lebih kuat lagi katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, Sucilah Tuhan. Lebih lagi kudus, 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 kuduslah Tuhan. suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan. Haleluya. Oh, mari sama-sama kita nyanyikan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku Yang duduk di tahta. aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Dia layak. Kau layak disembah. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Yes, bagi Raja jemaat Tuhan saja. yang duduk
Amin. Lebih lagi, ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Raja kami yang duduk di tahta-Mu Tuhan. Kaulah yang disembah, lebih lagi ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Maulah yang disembah. Lebih lagi katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Amin. Yes. Woo. Yes. Amin. Yes. Lebih lagi suara jemaat Tuhan saja. Ku nyanyi. Ora lama mas. Jesus. Kami muliakan Tuhan. Wow, keren. Sekali lagi jemaat Tuhan. Ku nyanyi. Yes, kami muliakan Tuhan Yesus. Kami agungkan Yesus. Kau layak disembah Tuhan. Kau Layak disembah. sekali lagi Yesus yang layak disembah. Yang Kau layak Tuhan.
kita bersepakat. Kita tidak meminta apapun malam hari ini, tetapi malam hari ini kita bersepakat memberikan pengagungan yang paling tertinggi buat Yesus. Agungkan Tuhan, muliakan Tuhan, senangkan hati Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, sembah Yesus dari hatimu. Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami bersepakat malam hari ini. Kami tidak mau meminta apapun malam hari ini, tapi kami mau sehati bersepakat. Kami mau sanjung Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Kau yang bertahta, Kau yang disanjung tinggi Tuhan, Kau yang dimuliakan Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Jesus, Shadalaba yaralaba shadalaba oralaba shadalaba yaralaba se yaralaba shadalaba se. Jesus, 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 Yesus, kami sanjung Kau Tuhan, kami muliakan. Jesus, Jesus, Yesus, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Mari buka hatimu pada malam hari. Mari pandang wajah Yesus.
tangan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyembah Kau Yesus Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Yes, kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan. Lebih lagi. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Ya, dalam nama Yesus, dalam Rindu nama hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah Yes. kami Tuhan pada malam hari ini. Menjamah siap kami Tuhan. Jesus. Memulihkan siap kami Tuhan. Kami yang sakit pada malam hari ini Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat Tuhan Kau lepaskan Tuhan. Kami yang terikat Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengimani Tuhan Kau hadir malam hari ini menjamah kami Tuhan. Yes Tuhan, kami mengangkat suara kami Tuhan sebagai kami tanda Tuhan ucap syukur kepadamu Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Berbicara atas siap kami malam hari ini Tuhan. Berbicara. Kami siap mendengarkan suara. Yes, Tuhan. Kami siap mendengarkan suara. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hanya nama Yesus ditinggikan. Thank you. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau siapkan diri. Datanglah Tuhan kerajaan. Jadilah kehendak seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari angkat pula tangan saudara di hadapan Tuhan malam hari ini, katakan kami memandang wajah Tuhan. Kita maha Yes. tinggi. Amin. Kau Raja. Yes. Kau Raja Tuhan yang diagungkan dan dipuji.
Jemaat Tuhan saja katakan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan. Yes. Yes, Lord Jesus. Yesus Raja. Kami sepakat Tuhan, Tuhan. sebab Engkau layak ditinggikan. Amin. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, bertepuk tangan di sebelah kita katakan, kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan. Kau di tempat maha tinggi Yesus. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan dan jadilah seluruh bumi. Amin. Yes, Lord. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Yesus. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah berdaulat atas setiap kami malam hari ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Semuanya lembutkan tangan kita bersama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Come on. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Amin. Hidupku, ku berserah berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan, Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi, Pemilik atas hidup kami,
Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Saat ini semua umat-Mu telah memuji menyembah-Mu. Tidak ada persembahan yang lebih baik daripada pujian dan penyembahan yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Lawati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Dan berbicaralah kepada kami, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Shalom saudara. Sangat bersyukur bahwa hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, kita masih bisa ada pada malam hari ini. Amin. Saudara, pada saat penyembahan tadi, ada yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Tuhan berbicara buat kita semua, ya. Dan sungguh indah, Tuhan katakan, kamu itu umatku. Amin. Kamu itu ada di dalam pikiran Tuhan. Rancangannya sedang dia laksanakan dalam hidup saudara. Walaupun perjalanan yang saudara alami itu tidak semudah yang saudara pikirkan, tapi gak usah takut. Sebab ada Tuhan yang sedang memegang engkau. Bahkan Tuhan katakan dia bukan cuma pegang engkau. Pada masa yang paling sulit yang akan engkau lewati dalam hidupmu, dia tidak pegang engkau, tapi dia menggendong engkau. Haleluya. Dan saya sangat bersuka cita karena pernyataan-pernyataan Tuhan ini sangat memberikan kekuatan dalam kehidupan baik saya secara pribadi, teristimewa buat saudara jemaat Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, kita tahu bahwa kehidupan yang akan datang itu tidak semakin mudah, saudara ya. Akan semakin sulit dan semakin sukar. Kenapa? Sebab kita sudah masuk dalam masa yang dikatakan masa penampian, ya. Jadi menjelang kedatangan Tuhan kedua kalinya, itu ada satu masa di mana dikatakan di situ masa penampian, masa ditampi. Saudara, apa itu bahasa Makassarnya kalau ditampi? Tapis begitu. Kalau orang biasa ibu-ibu tuh kalau mau kasih bersih beras, zaman sekarang jarang orang kasih bersih beras, ya. Kalau zaman dulu itu beras kita beli masih banyak padinya, masih banyak batunya. Tapi kalau zaman sekarang itu bersih saudara, ya. Tapi kalau zaman dulu itu kita harus tapis, ya. Itu berasnya harus diangkat-angkat supaya yang padi-padi kulit-kulitnya itu bisa menyingkir, batu-batunya, dan yang beras yang bersih itu bisa kita sisihkan, ya. Nah, gereja masuk dalam masa penampian seperti itu, ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan yang kudus akan menjadi kudus dan yang cemar akan semakin cemar, ya. Bahkan akan ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Maka pada masa penampian ini lalang dan gandum itu akan semakin kelihatan, saudara, ya. Gandum akan mengeluarkan bulir-bulirnya, sebaliknya lalang walaupun awal pertumbuhan itu lalang dengan gandum hampir mirip, ya. Seperti padi dengan rumput itu hampir mirip kalau baru tumbuh, ya. Tetapi berjalannya waktu maka akan ada perbedaan di sana. Nah, yang membedakan apa? Gandum itu memiliki bulir, memiliki buah, ada isinya. Sebaliknya lalang, rumput itu enggak ada buahnya, ya. Nah, gereja pada masa penampilan akan kelihatan mana gereja yang benar-benar mempelai Kristus dan mana yang bukan, saudara. Lewat apa?
lewat buah-buah yang keluar dari hidup saya dan saudara. Yang setuju bilang amin. Khususnya dikatakan bahwa pada akhir zaman ini buah yang kita keluarkan bukan hanya perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi yang bisa dinikmati oleh sesama kita, tapi buah yang bisa dinikmati Tuhan adalah pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, malam hari ini mari saudara, saya ingin membagikan berkat firman Tuhan buat saudara. Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Perhatikan, saya bacakan di sini saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan mau disesatkan. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata begini, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan mau disesatkan. Atau terjemahan lain katakan, jangan kamu sesat. Ya. Sebab ayat selanjutnya dikatakan bahwa segala pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna itu berasal dari mana? Dari atas. Dari atas itu dari mana? Dari Bapa Yahweh kita. Dari Tuhan kita. Jadi ayat ini berkata begini, jangan kamu mau disesatkan atau jangan kamu tersesat. Jangan sampai kamu tersesat dalam cara berpikirmu. Karena segala yang baik, karunia yang baik, anugerah yang baik, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Ya. Artinya Tuhan kita tidak pernah memberikan hal yang buruk dalam hidup kita. Amin. Ya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang celaka dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak pernah menginginkan hidup kita dalam penderitaan, saudara. Nah, ini harus kita pahami, harus kita mengerti dan kita taruh dalam pikiran kita, dan jangan sampai kita tersesat. Artinya ini, jangan sampai kita salah dalam memahami apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita itu salah dalam berpikir. Sebab begini saudara, ada banyak orang kemudian cara berpikirnya salah ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia dalam kondisi sakit, atau ketika dia dalam kondisi tidak berdaya, lemah, banyak masalah, banyak persoalan, dicaci maki, ditipu, direndahkan, diperlakukan tidak adil, sakit penyakit datang melanda, ekonomi menjadi buruk, dan kemudian dia mulai berpikir, Tuhan gak baik. Kalau Tuhan baik, kenapa saya alami ini? Kalau Tuhan baik, kenapa saya harus alami sakit ini? Kalau Tuhan baik, kenapa usaha saya harus mengalami kehancuran? Kalau Tuhan baik, kenapa saya harus melihat anak-anak saya mengalami masalah yang seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa doa saya tidak dijawab? Dan berapa banyak ketika kita menghadapi persoalan seperti ini, pikiran kita menjadi sesat di hadapan Tuhan ketika kita berpikir bahwa apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami itu karena Tuhan. Halo. Sekali lagi saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk dalam hidup saya dan saudara. Dan ini harus kita pahami dan mengerti. Lalu kenapa kita mengalami kesukaran? Lalu kenapa kita mengalami masalah? Kenapa kita mengalami persoalan? Saudara, masalah, persoalan, ujian itu ada beberapa bagian. Ada yang terjadi memang karena kesalahan yang kita buat. Ya, contoh misalnya saudara. Saudara sudah tahu saudara ada punya penyakit tekanan darah tinggi. Ya, lalu ada hopeng, teman ajak makan sate kambing.
Lalu istrimu bilang, Pak, kau itu tekanan darah tinggi, jangan makan sate kambing. Darah Yesus lebih tinggi. Yang penting bilang dalam nama Yesus, sikat Jo. Makan. Selesai itu, tepar. Lalu bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku? Lalu Tuhan kutikopu kepala dan bilang, so tahu darah tinggi pi makan sate kambing. Bodoh dipelihara. Itu namanya persoalan yang kita cari sendiri karena kesalahan kita sendiri, saudara. Ya, sudah tahu ini nggak boleh, sudah tahu ini berbahaya, sudah tahu bahwa ini akan mendatangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Ya, sudah tahu kalau kita merokok itu akan merusak paru-paru kita, sudah tahu. Ya, saya pernah satu kali waktu sangat kesal dengan seseorang. Waktu itu saya masih ada di Papua, saudara. Dan kebetulan saya lagi pergi ke sebuah kios untuk belanja. Di sana itu kalau toko kelontong kecil tuh dibilang kios, ya. Jadi saya pergi belanja. Lalu ini ada bapak satu ini, ya, pace tua satu ini, dia merokok di samping saya. Kalau dia cuma merokok saja, mungkin saya tidak terlalu mau tegur karena saya juga tidak kenal dia, ya. Tapi masalahnya dia merokok, itu dia asap dia tiup di saya punya muka. Sengaja sekali dia. Jadi aduh, saya tidak tahan, nafas saya sesak, saudara. Dan saya mulai begini-begini. Karena dia terus tiup-tiup di saya. Lalu saya bicara sama dia. Saya bilang, maaf Bapak coba kalau Bapak merokok itu racun Bapak telan sendiri. Jangan kau bagi-bagi di saya. Kau bisa tiup di sebelah sana. Lagian buat apa kau beli rokok, saya bilang begitu. Anak istrimu masih butuh makanan, hidup saja susah. Baru dia bilang gini, Ibu Pendeta, kau tak tahu, laki-laki kalau tak merokok itu tidak jantan. Karena dia bilang begitu, jadi saya bilang begini, Pace, kau tahu, saya ayam jantan itu tidak merokok, satu hari dia bisa bibit 20 betina. Langsung dia bilang, Ibu masa kau samakan saya di ayam jantan? Ya berarti kau lebih bodoh daripada ayam jantan. Kalau kau mau jantan tidak harus merokok. Kau bertanggung jawab terhadap istri dan anakmu, itu kau jantan. Amin. Bisa kasih makan, bisa pelihara anak istri, bisa kasih sekolah anak-anak. Itu kau pria sejati. Langsung dia menunduk malu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada juga penderitaan, persoalan yang kita alami, itu memang datangnya dari kuasa kegelapan yang memang selalu akan mencobai kita, ingin menjatuhkan hidup kita. Ya, itu sebabnya dikatakan firman Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang dia berkeliling jalan untuk mencari siapa yang dapat ditelannya, saudara. Artinya siapa yang bisa jadi mangsanya dia. Nah, yang berikutnya, penderitaan persoalan, kadang itu memang juga bukan dari Tuhan, tapi diizinkan Tuhan untuk kita alami. Supaya apa? Supaya kita melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita kalau kita nggak pernah sakit, saudara? Amin. Bagaimana kita bisa mengenal bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada kalau kita tidak pernah alami ketiadaan, saudara? Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita bahwa dia Tuhan panglima kita yang memimpin kita dalam setiap peperangan kalau kita nggak pernah ada dalam peperangan hidup? Amin. Dan bagaimana kita tahu bahwa dia Tuhan?
Raja Shalom itu, damai itu, kalau kita tidak ada dalam kehidupan penuh dengan masalah, kekhawatiran silih berganti datang dalam hidup kita. Tapi Raja Damai itu akan memberikan shalom dalam hati kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan mau jangan kamu salah dalam berpikir tentang Tuhan ketika kamu mengalami persoalan hidup. Ingat baik-baik bahwa segala yang baik, anugerah yang baik, karunia yang baik, semuanya berasal daripada Bapa kita di surga dan diturunkan kepada saudara. Dan di dalam Tuhan tidak ada perubahan sama sekali. Artinya Tuhan kita setia. Tuhan kita setia di dalam perjanjiannya. Dia setia di dalam firman-Nya. Apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan tidak akan diingkari oleh Tuhan. Yang setuju bilang amin. Sementara tadi duduk dalam penyembahan, Tuhan bicara banyak, baik untuk saudara maupun untuk saya secara pribadi, ya. Dan Tuhan kembali ingatkan pada masa-masa saya pelayanan 18 tahun di pedalaman Papua, ya. Dan ada banyak peristiwa di sana. Dan salah satu peristiwa yang Tuhan ingatkan adalah ketika saya dan rombongan seluruh jemaat kami itu waktu itu disuruh Tuhan untuk menyeberang pergi ke desa sebelah. Jadi kami harus seberangi sebuah teluk, ya, lumayan jauh sih, ya. Jadi dari desa kami Arandai itu kami harus menyeberang Teluk Bintuni sampai ke desa Kecamatan Babo di seberangnya. Itu kurang lebih kalau kami naik Lombut, tahu Lombut, perahu panjang itu yang ada motornya, ya. Itu kami tempuh sekitar 4 sampai 5 jam. Dan waktu itu Tuhan bicara kepada kami dan kepada semua jemaat, disuruh semua ikut pergi ke desa seberang. Nah, jemaat kami ada yang kerja, ada ibu rumah tangga, ada anak sekolah. Saya bilang, bagaimana mengangkut semua jemaat pergi ke desa seberang? Gak mungkin. Tapi Tuhan bilang gini, aku yang memerintahkan. Saya bilang, Tuhan, ini ada yang karyawan. Bagaimana bosnya mau izinkan paling tidak 3 sampai 4 hari ada di desa seberang? Bagaimana anak-anak ini? Masa tidak sekolah semua? Saudara tahu, kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Nah, waktu kami minta, saya suruh yang karyawan minta izin, yang anak sekolah minta izin, justru mereka diizinkan semua. Dan itu baru 1 kali peristiwa, 1 jemaat pergi semua, gereja kosong. Kami pergi, dan waktu kami menyeberang, jadi tadi dalam penyembahan itu Tuhan ingatkan itu, dan saya melihat, saya teringat benar, waktu kami mau menyeberang saudara dengan perahu itu, kami harus melewati sungai-sungai yang kecil lebih dahulu sebelum kami keluar ke muara dan menyeberang lautan. Nah, sementara kami susuri sungai-sungai kecil karena kami harus melewati 6 tanjung, itu hutan, kiri kanan hutan dan pohon-pohon besar dan banyak ular, banyak buaya di sana. Nah, saudara tahu, 1 kali waktu kami baru jalan pelan karena ini sungai kecil, jadi kami jalannya pelan perahunya dan banyak kayu-kayu jadi nggak bisa cepat. Tiba-tiba saya duduk, jemaat semua duduk di bagian bawah, ada bangku-bangku sedikit, saya duduk di situ. Itu perahunya tidak ada kiri kanannya, nggak ada semang-semangnya, ya, tidak ada, saudara, ya. Jadi kalau kita punya tangan nyemplung begini langsung kena air. Nah, saya duduk manis di situ, tiba-tiba itu ada 1 dahan pohon besar yang kami lewati, itu patah, jatuh pas di depan saya, ya. Sebelah saya kebetulan adik saya dari Jakarta waktu itu ada datang dan dia duduk di sebelah saya, itu ranting jatuh, lalu rantingnya terpental kena adik saya. Ternyata itu ranting pohon besar itu patah karena ada ular besar yang melilit di situ. Jadi waktu dia patah jatuh depan saya, itu ular di depan saya, rantingnya kena adik saya. Dan ularnya besar sekali. Jemaat langsung lari mundur ke belakang, perahu oleng dan ularnya berdiri. Dia lihat saya dan saya lihat dia. Paniklah. Tapi saya pikir, saya tidak tahu, saya tidak bisa berenang. Jadi saya bilang begini, saya ngomong sama ularnya,
Kau yang keluar atau saya yang keluar? Dia berdiri, langsung tiba-tiba dia turun. Tuh. Lalu dia jalan, dia lewat di itu dan dia turun ke air. Panjang saudara. Waktu dia turun ke air, saya tarik nafas lega. Haleluya. Saya lihat ularnya sudah pergi. Ya, adik saya orang Jakarta, pucat saudara. Dia bilang, itu apa yang jatuh? Saya bilang, sudah jangan kau tanya, jalan terus. Ya, tidak sampai di situ saudara, itu baru shock terapi sedikit. Kami terus susuri sungai sambil mendoakan karena itu tempat banyak sekali penyembahan berhala. Jadi sepanjang sungai kami lewati itu, kami patok, kami tengking, kami rampas setiap daerah di situ. Selesai itu jemaat semuanya saya bilang, ayo pujian penyembahan. Dan mereka mulai menyembah Tuhan dengan sebuah gitar. Dan begitu kami keluar dari sungai dan masuk muara, kami disambut dengan gelombang yang besar saudara. Gelombang mulai hantam kami punya perahu. Satu perahu itu kami pergi kurang lebih ada hampir 30 orang. Jadi memang lombutnya cukup besar. Dengan anak-anak kecil juga ya. Dan waktu kami dihantam ombak saudara, itu air masuk semua di dalam perahu. Dan semua berteriak, bukan berteriak yang lain, cuma berteriak, darah Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong. Itu gelombang besar kami lewati itu samudra, pokoknya air terus. Dan jemaat mulai diam, saya bilang jangan diam. Ibu, kita bagaimana? Masa mau mati di lautan? Saya bilang tidak mungkin kamu mati di lautan. Karena Tuhan suruh kita menyeberang. Pasti kita akan sampai di seberang. Ayo naikkan pujian kepada Tuhan. Semua alam semesta ini tunduk kepada Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus. Dan mereka mulai menyanyi saudara. Kami menyanyi bukan penyembahan lagu slow. Lagu kita tahu orang Papua kan. Dia lupa kalau dia di perahu. Begitu sudah gitar mulai main dan kami mulai menyanyi, tepuk tangan. Satu mulai berdiri, satu berdiri, yang lain berdiri dan mereka mulai menari di atas perahu. Saya bilang darah Yesus ini bukan oleng karena gelombang, ini dong menari di atas perahu. Tapi saya bilang gini, Tuhan kau lihat di atas pujian engkau hadir di tengah-tengah umatmu. Dan lautan ini harus teduh. Nah, saudara tahu, begitu mereka menyanyi, menyembah Tuhan, sorak-sorai dinaikkan, itu laut tiba-tiba langsung licin saudara. Bukan cuma gak ada ombak, licin. Sampai yang motoris, tahu motoris? Yang pegang ini apa? Mesinnya itu, biasa kan pakai tangan. Itu duduk sandar lalu dia pakai kaki begini. Saya lihat ini motoris, enaknya dia sandar bahwa dia taruh kaki. Ya, kenapa? Karena begitu licin itu lautan dan kami semua bisa menari di atas perahu saudara, dan perahu tidak oleng ke sana kemari seperti di daratan. Haleluya. Bahkan kami bisa tiba sampai di Desa Babo, dan sampai di Desa Babo Tuhan pakai jemaat, pakai kehidupan kami memberkati jemaat yang ada di Babo. Kenapa Tuhan suruh kami ke sana? Ternyata hamba Tuhan yang ada di sana pelayanan sudah sekian 10 tahun lebih dia pelayan sana, itu jemaat tidak berkembang, cuma 1 orang, 2 orang. Dan hari itu hamba Tuhan ini suami istri berdoa dan berkata, Tuhan kalau kau tidak melawati kami, kalau kau tidak mengunjungi kami, maka saya mau angkat kaki dari tempat ini dan pulang kampung di Pulau Jawa. Dan selesai itu siangnya kami rombongan datang dan tiba di gerejanya. Dan dia menangis di situ, dia bilang gini, Tuhan melawat kami, Tuhan mengingat kami, Tuhan tidak melupakan kami. Haleluya. Ternyata kami diutus sana supaya hamba Tuhan ini sadar bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Tuhan mencegah dia untuk pergi dan Tuhan melawat daerah itu. Kami mendoakan tempat itu, mengusir setan yang terikat, yang pegang opo-opo, semuanya dilepaskan. Dan selesai pelayanan ini kami pulang, 1 tahun kemudian gereja ini diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Berdiri sebuah pabrik gas minyak
terbesar nomor 2 di dunia di tempat itu. Karyawan dari luar datang, dari luar sampai gerejanya sekarang terbangun begitu megah saudara, begitu besar. Itu sebabnya pada masa-masa kesukaran, pada masa-masa penderitaan, ingat jangan tersesat, jangan mau disesatkan bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak baik, Tuhan ingkarnya. Tidak saudara. Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya untuk menyatakan belas kasih-Nya kepada umat-Nya. Karena firman Tuhan katakan, tidak selamanya kamu dibiarkan terus menangis. Tidak selamanya kamu akan hidup dalam penderitaan. Karena Tuhan sedang merancangkan hal yang baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Asal pikiran kita tetap teguh dan berpikir positif bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser, bahkan bayangan untuk berubah pun tidak ada saudara. Ya, Dia setia, Dia tidak pernah berubah. Dia ada pada posisinya, tempatnya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Setianya nggak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi kita yang sering berubah. Bilang kiri kanan, kau yang suka berubah. Lebih baik jujur saudara. Ya. Soalnya waktu penyembahan tadi, saat Tuhan bicara kepada saya pun jujur di hadapan Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, saya yang kurang percaya. Iya benar Tuhan, Engkau setia, saya yang tidak setia. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji, saya yang suka ingkar janji. Sebab kita manusia, kalau suruh berjanji itu cepat sekali saudara. Ya. Makanya ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tetapi Tuhan Yesusku. Apa saudara? Nah itu dia saudara ya. Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100. Ayat yang ke-5. Mazmur pasal 100 ayat yang ke-5. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi, untuk semua, artinya untuk semua sampai keturunan kita. Tuhan Yahweh itu baik, kasih setianya untuk sampai dari keturunan pertama sampai keturunan yang berikutnya, keturunan berikutnya, Dia tetap setia. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat bahwa warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita, cucu kita, bukan bicara tentang warisan harta dunia. Kalau harta dunia kita wariskan kepada mereka, itu bisa habis saudara. Tapi wariskan tentang Tuhan, tentang iman kita, tentang kesetiaan kita, perjanjian kita kepada Bapa Yahweh. Sehingga turun-temurun keturunan kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Saya bilang dengan anak saya, mamamu ini tidak punya warisan apa-apa. Tidak punya deposito, tidak punya tabungan. Soalnya kalau ada tabungan itu cuma mampir. Punya rekening cuma mampir saja. Jadi dapat keluar lagi. Jadi jangan kau harap bahwa mama papa ini akan berikan kau warisan, deposito dan segala macam. Tapi yang kami bisa wariskan kepadamu, Tuhan yang kami layani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebenarnya dari muda kami mendidik mereka untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ya,
Setiap kali anak saya mau minta sesuatu, saya bilang berdoa. Minta sama Tuhan, jangan minta sama mama. Mama tidak punya uang. Karena apa yang kami miliki ini semua punyanya Tuhan. Ya, satu kali waktu anak saya Michelle, nih dia ada di situ tuh, yang baju garis-garis itu, yang paling cantik sendiri. Sudah banyak yang tanya-tanya. Tapi saya bilang masih kecil kok dong. Nah, waktu Michelle umur 4 tahun, saya masih ingat. Waktu itu kami masih sibuk pelayanan di anak jalanan, ya, pelacur, pemulung. Jadi fokusnya ke situ. Dan hampir 2 tahun pelayanan di sana itu, saya nggak pernah belikan anak saya baju, nggak pernah belikan ajak anak saya makan di mall, ya, nggak pernah ajak mereka jalan-jalan. Lalu Michelle ini dia umur 4 tahun, dia lumayan cerewet. Dia bilang begini, mama ini cuma urus anak jalanan, kita tidak pernah diajak makan pizza. Dulu di Papua tidak ada pizza, sekarang di Makassar ada pizza juga tidak pergi makan. Dan saya bilang begini, jangan merengek dengan mama. Mama ini hamba Tuhan. Jadi kalau kau mau makan pizza, kau mau beli baju bagus, kau berdoa sama Tuhan Yesus dan minta sama Tuhan Yesus supaya kirim uang buat kau. Lalu waktu malam mau tidur, Michelle kecil ini dia mau berdoa dan dia bertanya sama saya, Ma, jadi kalau saya minta sama Tuhan Yesus kasih uang, saya bilang ya kau minta, dia bapamu yang baik, dia pasti akan memberikan apa yang kau inginkan. Lalu dia mulai berdoa anak kecil, umur 4 tahun. Nih ada dengar kalau mau apa-apa jangan cuma merengek di orang tua. Minta sama Tuhan Yesus. Michelle berdoa malam hari itu dan saya dengan suami saya mendengarkan dia berdoa. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya pengen makan pizza, saya pengen beli baju baru, saya pengen jalan-jalan di mall. Tuhan tolong kirim uang buat mama. Lalu dia berhenti. Dan dia buka mata lalu dia tanya saya, Ma, minta berapa? Ternyata harus spesifik, saudara. Iya toh? Saya ketawa dalam hati. Saudara ketawa, saya juga ketawa. Waktu dia bilang, Ma, minta berapa? Lanjut. Saya bilang lagi berdoa, kenapa koma? Dia bilang, tidak apa-apa, minta berapa? Langsung saya bilang gini, 5 juta. Padahal dia tidak mengerti 5 juta itu berapa banyak. Umur 4 tahun kan? Dan dia lanjut berdoa, Tuhan Yesus beri mama saya 5 juta supaya mama bisa ajak kami jalan-jalan, bisa makan pizza, bisa beli baju dan segala macam. Saya tertawa saudara, suami saya kores saya di samping. Dia bilang, kau yang ajar baru kau yang tertawa. Kadang-kadang kita itu begitu saudara ya. Kadang-kadang kita itu yang mengajar tapi kita sendiri juga tidak percaya. Tertawa ya. Sama seperti Sarah. Dibilang nanti akan hamil di masa tua, dia tertawa saudara. Ya, dan banyak kali kita kondisinya seperti itu. Nah, singkat cerita besok paginya baru bangun nih, saya sibuk urus di depan dan urus para pemulung, mau kasih latihan apa. Ini anak kecil satu dia tinggal kayak ekor di belakang saya. Dia tinggal bilang, Ma, Tuhan Yesus sudah kirim belum? Saya bilang, Michelle, ini kantor pos saja belum buka. Masih pagi, pasti belum. Mama lagi sibuk, jangan ganggu. Saya bilang, dia lihat jam gini sedikit lagi dia, Ma, Tuhan Yesus sudah kirim belum? Saya tidak tahu, Mama belum tahu, Mama sibuk. Sampai sudah mungkin jam 11, jam 12, dia kejar saya terus. Lalu suami saya bilang begini, sudah kau sudah tahu nih anak kecil satu ini, kalau dia ada sesuatu yang dia ingin, dia pasti tanya terus, dia kejar ku terus, lebih ku lihat sudah. Maksudnya lihat di M-Banking. Kan sekarang gampang toh, buka HP, tinggal klik, lihat ada yang transfer ke tidak. Dia tunggu saya, Ma, tinggal Mama pencet itu HP. Ya sudah, kau diam, duduk situ. Saya lihat HP. Dan begitu saya klik M-Banking saya lihat gitu, langsung saya terdiam. Dan begitu saya terdiam, suami saya dia lihat muka saya, langsung dia gini, jam pikir yang lain. Itu untuk anak-anak. Suami saya hafal muka saya.
Begitu lihat begini, langsung pikiran, mau bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Saudara tahu, hari itu juga waktu saya buka, ada yang transfer 5 juta. Dan saya nggak tahu siapa yang transfer. Saya coba cari pengirimnya, ya. Dan ada namanya di situ. Namanya Kartika. Saya bingung, ini Kartika siapa? Nggak mungkin kan Kartika Sari. Saya tidak pernah kenal orang yang namanya Kartika. Tapi saya penasaran, dia kirim 5 juta dan tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak ada kata-kata apa-apa. Biasanya kalau ada jemaat yang memberkati kami itu selalu ada dikirim bukti transfernya ke WA atau apa. Ini gak ada, saudara. Dan anak saya begitu tahu sudah masuk, langsung dia panggil kakaknya, ayo ganti baju, Tuhan Yesus sudah kirim uang, kita pergi makan pizza, kita pergi beli baju dan segala macam. Saudara, di situ saya lihat anak kecil pun, kenapa Tuhan jawab seperti itu? Kenapa? Karena sebagai anak seorang hamba Tuhan, Tuhan mau yakinkan kepada mereka bahwa yang memelihara hidup mereka bukan orang tua mereka, tapi Bapa mereka di surga. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, percayalah, Bapa kita, Bapa Yahweh yang baik, ya. Rancangannya rancangan yang terbaik, tidak ada rancangan kejahatan. Kalaupun ada hal-hal yang sukar terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap sanggup mengubahkan itu menjadi kebaikan kita. Ya, terakhir saudara tentu ingat kisah Yusuf. Ya, Yusuf itu dicemburui oleh saudaranya. Bahkan saudara begitu tega Yusuf dibuang di sumur. Bahkan bukan cuma dibuang, tapi dijual oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya. Wah, ini benar-benar, ini saudara betul-betul. Saya belum pernah ketemu ada saudara yang sampai jual saudaranya. Ya, sedemikian rupa kita ini kalau namanya saudara, biarpun kita jengkel, biarpun kita marah, tetap ya namanya saudara, tidak tega juga saudara. Kesal-kesal tetap namanya saudara, akhirnya tetap bantu juga. Betul tidak saudara? Ya, biar jengkel, biar marah, namanya saudara, nah mungkin kita jual juga. Tapi ini saudaranya Yusuf, dia jual Yusuf saudara. Dan Yusuf selesai jadi budak di rumah Potifar, dia juga difitnah, dia dimasukkan dalam penjara. Yusuf sebelum mengalami itu, dia terima visi yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengangkat hidupnya di antara saudara-saudaranya. Yusuf menerima janji Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Bahkan di antara keluarganya, di antara bangsanya. Tapi setelah dia menerima visi, dia menerima janji Tuhan, kenyataan yang dia hadapi itu tidak sama dengan janji, dengan visi yang datang dari Tuhan buat dalam hidupnya. Dia dikhianati oleh saudaranya, dia dijual, dia dijadikan budak, difitnah, jadi narapidana. Nah, bisa saja Yusuf berkata, Tuhan, katanya kau akan jadikan aku pemimpin. Janjimu kau akan angkat hidupku. Janjimu kau akan mempermuliakan hidupku. Janjimu. Nah saudara, bisa saja Yusuf mengatakan hal itu. Tapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Dia berpikir yang positif saudara. Ketahuannya di mana? Ketika Yusuf kemudian akhirnya menggenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Dia diangkat bahkan menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir dan menyelamatkan seluruh bangsanya dari kelaparan. Dan ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya semua ketakutan dan saudara berpikir Yusuf akan balas dendam. Tetapi saat itu Yusuf berkata apa? Kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan menjadikan itu kebaikan saudara. Ini sikap positif, pikiran positif Yusuf. Makanya dia bisa bilang, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi rekan-rekan kamu ini dijadikan oleh Tuhan menjadi kebaikan dalam hidupku. Rekan-rekan kamu yang jahat ini dijadikan Tuhan jalan untuk menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupku. Kalau saudara ada yang mereka-rekakan yang jahat dalam hidup saudara, mengucap syukur aja. Tandanya Tuhan sedang melakukan bagiannya. Amin. Berpikir positif, jangan sesat. Kenapa saudara? Saudara,
pikiran yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif juga. Dan tindakan yang positif akan menghasilkan mujizat, saudara. Kalau saudara mulai berpikir negatif, mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan tetangga, sampai dogi pun saudara salahkan. Ya, ketika saudara salahkan semua, saudara tidak mampu berpikir yang benar, maka tindakanmu juga tidak benar. Amin. Maka tindakanmu akan pengeluhan, keluh kesah, persungutan keluar, kata-kata sakit hati, caci maki, tawar hati. Nah, bagaimana mujizat akan terjadi? Tidak ada, saudara. Tapi ketika kita tetap berpikir dalam situasi yang paling sulit, katakan, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Sekarang memang aku menangis, tapi tidak lama lagi Tuhan akan mengubah tangisanku menjadi tari-tarian. Amin. Memang sekarang aku meratap, tapi ratapanku akan diubah Tuhan menjadi tari-tarian. Haleluya. Oh haleluya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan. Jadi hari ini katakan Tuhan itu baik. Amin. Katakan Tuhan itu baik. Untuk selamanya dia baik. Aku percaya Tuhan baik. Dalam segala keadaan Tuhan tetap baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian, semusim telah berlalu. Saudara, sambil musik siapkan. Dalam pelayanan saya jadi hamba Tuhan tuh mulai dari tahun 90 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 34 tahun ya. Sudah 34 tahun dan saya mengalami begitu banyak tantangan, persoalan, tapi di dalam itu saya melihat Tuhan yang saya layani itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Saya bukan dari desa, saya besar di kota Surabaya, keluarga saya sebagian besar sekarang ada di kota Jakarta. Dan waktu saya jadi hamba Tuhan, keluarga saya bilang begini, nanti kau makan apa jadi pendeta? Tapi Tuhan buktikan, saya bukan tambah kurus dalam pelayanan. Justru saya tambah, ya saudara lihat sendirilah, ada buktinya. Itu yang saya di perahu, yang tadi saya cerita di Lombut itu ya, itu saya ada fotonya. Kan saya kirim di Ibu Foni ya. Jadi supaya saudara jangan pikir saya cuma mengarang-mengarang. Ya. Itu saya ada foto dan jemaat ada yang menari di atas perahu di tengah lautan. Nah, dalam pelayanan saya pernah ngalami namanya ombak yang besar terdampar di pulau. Pesawat yang mendarat rusak mesin tanpa baling, yang pesawat baling-baling itu. Saya pernah ngalami kecelakaan pesawat, tapi akhirnya tidak celaka, saudara. Saya pernah ngalami naik ke pegunungan Wagura di Papua. Itu pegunungan yang tinggi dan sampingnya itu jurang yang sangat dalam dan tidak kelihatan dia punya dasar. Dan kami mengalami remblong. Dan itu dari puncak kami turun itu mobil mundur dan berkelok-kelok. Dan ini kalau supirnya kebetulan namanya Thomas. Saya bilang, Pak Thomas, dulu kau tidak percaya tapi hari ini kau harus percaya. Sedang pegang setir baik-baik, jangan gugup. Iya Ibu Pendeta berdoa. Saya bilang, saya sudah berdoa, kau juga jangan gugup. Saya berdoa, jangan kau tutup mata.
Dan dia tinggal putar, itu kami turun, tidak bisa gas. Saya di depan dan saya pangku anak saya waktu itu yang tua masih berusia 2 tahun. Suami saya dan 6 pendeta itu ada di bak belakang. Jadi itu mobilnya ada bak terbuka. Dan kami dari atas itu turun dan saya bilang sama supir, ini kita akan sampai di mana? Kita akan sampai berhenti masuk dalam sungai. Saya bilang, sungai yang tadi kita sandar itu yang banyak buaya? Ya itu. Saya bilang, darah Yesus, saya tidak mau tenggelam dalam sungai. Dan ketika saya pikir dia mundur nanti ada saatnya di mana mobil ini berhenti. Tapi karena supir ini bilang, ini kita tidak akan berhenti selain kita akan jatuh dalam sungai. Saya bilang, langsung saya berteriak, Yesus tolong saya, kasih stop ini mobil. Dan saudara tahu, posisi itu lagi miring begini karena terus mundur. Tiba-tiba itu mobil berhenti dalam posisi miring. Tak, berhenti. Sampai Pak Thomas ini juga bingung, tiba-tiba berhenti kayak ada yang tahan ini mobil. Dan begitu berhenti, suami dan 6 pendeta di belakang, yang di belakang itu lompat keluar. Dan saya intip dari jendela, saya buka jendela, saya bilang, kenapa kamu lompat semua? Dia, ibu, kita jalan kaki saja naik ke atas. Saya bilang, naik, itu jauh di atas, kita turun jauh sekali. Kau naik, kau jalan kaki sampai di atas putus nafas. Saya lihat suami saya memang agak rada, ya tidak terlalu hitam, dia kelihatan pucat-pucat sedikit. Tapi ini 6 pendeta Papua, kan kulit memang hitam tuh. Jadi kalau dia pucat jadi abu-abu. Saya bilang sama mereka, naik. Ibu, nanti bagaimana? Saya naik. Cepat sebelum tangan malaikat ini angkat. Ini lagi ditahan, lebih baik kau cepat naik. Naik dan saya bilang begini sama Pak Thomas, masuk gigi, gas dan jangan berhenti sampai kita di puncak. Iya ibu. Begitu dia masuk gigi dan dia tekan gas, mobil laju jalan dan kami terus naik sampai 1 jam lebih kami naik ke atas. Itu akhirnya kami tiba sampai di puncak dan malam itu kami bikin perayaan Natal. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Dia tidak pernah berubah. Yes. Musim demi musim kita lalui. Ada panas, ada hujan, ada kering, ada kadang-kala kita menangis. Tapi Tuhan setia. Setia dengan janjinya. Dia pasti melindungi umatnya. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Katakan sekali lagi, semusim telah berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas
hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tundukkan kepala saudara. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Biar para singers dan juga para pemain musik angkat lagu pujian ini. Sementara jemaat Tuhan, mari berkomunikasi dengan Bapamu. Dia Bapa yang baik. Dia tahu jalan hidupmu. Dia tahu apa yang membuatmu sesat. Dia tahu, sebab Dia yang merancangkan masa depanmu. Jalannya jalan yang sempurna. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan protes. Jangan mengeluh. Tapi bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacitalah karena rancangannya rancangan yang baik. Bersukacitalah karena kamu adalah pewaris-pewaris kerajaannya. Jangan lihat masalahmu, tapi lihat Tuhan yang ada dalam hidupmu. Dia jauh lebih besar, Dia jauh lebih berkuasa. Saya banyak mengalami hal-hal yang begitu sukar. Rasul Paulus katakan, sekalipun manusia badaniaku semakin hari semakin merosot kekuatannya, namun manusia batiniaku diperbaharui dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak penglihatan saya berkurang, sejak kekuatan kaki saya berkurang, secara manusia sangat sukar dalam hidup ini. Mata kanan saya nggak berfungsi, mata kiri saya pun masih bagus, tapi plusnya aja udah 3, saudara. Lutut saya, dokter katakan sudah harus dioperasi. Tidak boleh berdiri lama, tidak boleh berjalan lama. Lalu saya bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tubuh ini fana. Tubuh ini boleh kehilangan kekuatannya. Tapi di dalam rohku semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kalaupun aku gak bisa jalan menginjil, Tuhan pasti punya cara untuk menginjil di tempat lain. Saya mau saksikan kepada saudara, 1 tahun ini saya mungkin tidak terlalu seperti dulu keliling kemana-mana. Walaupun hari Sabtu kemarin saya baru tiba dari Jakarta, tapi 1 tahun ini Tuhan mengirim, justru saya melayani banyak sekali orang yang di luar Kristen. Melalui handphone, Tuhan membawa orang-orang yang ingin bunuh diri, yang depresi, yang patah semangat. Dan mereka orang Kedar, seluruh Indonesia. Ada yang dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, ada dari Kalimantan. Dan saya gak pernah lihat muka mereka, tapi mereka bisa WA saya, dan saya mulai layani satu persatu. Ada anak dari Sidoarjo, sudah ditangani oleh dokter sakit jiwa, berulang kali bunuh diri, tabrakan dirinya di jalan, minum obat overdosis, orang tuanya gak bisa lagi tangani. Dan ada seseorang memberitahu kepada saya bilang, berikan nomornya ke saya. Dan hanya melalui chatting WA, saya bicara kepada anak ini, dan 3 bulan saya layani, dan dia berhenti bunuh diri. Dan dia katakan, hidupku berharga. Saya bilang, ya, kau berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang dia bisa move on,
dia bisa bekerja. Dan kembali saya diberikan layani orang dari Padang, bunuh diri juga. Bahkan fotonya sudah dikasih lihat, dia potong-potong badannya dan darah berserakan. Orang tuanya usir dia. Dan ketika anak ini saya tangani, hampir 4 bulan saya ngobrol dengan dia terus tiap hari cuma dengan HP, saudara. Saya gak bisa kemana-mana, tapi saya mendoakan mereka. 2 orang diselamatkan dari bunuh diri. 1 orang punya kepribadian ganda dan punya problematik dalam hidupnya, sampai keluarganya juga gak bisa tangani. Tuhan bawa anak ini kepada saya dan saya layani hanya lewat handphone, bicara. Dan sekarang saya memiliki anak-anak bukan anak rohani ya, mereka panggil saya mami, dan mereka muslim semua. Dan kurang lebih ada 180 orang yang sekarang sedang banyak butuh bimbingan. Saya bilang, thanks Lord, makasih Tuhan. Mimbar bukan satu-satunya tempat kita bisa melayani Tuhan. Amin. Tuhan akan kirim orang-orang siapapun untuk engkau layani. Dan saya katakan, sekalipun manusia badaniaku boleh merosot, tapi kekuatan di dalam roh itu harus dijaga, saudara. Iman yang kuat, pengharapan yang kuat, kasih yang kuat kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap memakai hidup kita bagi kemuliaannya, mengangkat jiwa-jiwa, merampas jiwa-jiwa. Ini saatnya gereja bangun, ini saatnya penyembah-penyembah bangun, ini saatnya gereja memancarkan terang, rampas setiap jiwa. Ika
Anak-anakku dengarkanlah. Ikabatu kena masakana mukina rasakana tikina. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku tidak pernah melupakanmu. Tidak batu karasaku naratu kini dalam basai. Tidak ada seorang pun yang mengerti engkau lebih daripada aku. Aku sedang merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Tidak batu karasaku kuatkanlah imanmu, kuatkanlah imanmu. Jangan pernah kamu ragu dan bimbang. Jangan pernah kamu ragu dan bimbang. Ingatlah, berabad-abad aku Tuhan yang mencintai umatku. Ya rabatu kurasa kanara base. Iraratu karara basakina rarase. Orang-orang yang dipandang miskin, orang-orang yang dipandang rendah, orang-orang yang dipandang kecil, aku siap memakai mereka. Ya Dalam nama Yesus. Ya ratakan rarase. Itu sebabnya kuatkan lutut yang lemah, kokohkan kaki-kakimu. Ya ratakan rarabase. Jangan mengeluh apapun. Jangan kamu menganggap dirimu rendah. Jangan kamu menganggap dirimu kecil. Kemuliaanku akan turun atasmu. Sebab aku yang mengikat pinggangmu dengan keperkasaan dan akan membuat jalanmu menjadi rata. Ya rabasikadara rabatekina. Siapkanlah langkah kakimu. Siapkanlah. 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 Bersiaplah. 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 Ya rase. Ya rase. Ya rase. Kami siap Tuhan. Kami siap. Kami siap, kami siap, kami siap Tuhan. Dari tadi pas penyembahan sampai sekarang ada satu nama yang terus Tuhan ingatkan. Gak tahu orangnya ada di sini. Namanya Ina. Ada di sini atau enggak, atau ada saudara punya saudara, keluarga, bisa saudara sampaikan. Saya nggak tahu nama panjangnya siapa, tapi panggilnya Ina. Ada nggak Ina? Di sini. Ibu Ina. Dari tadi waktu saya duduk situ, Tuhan mau bicara buat ibu. Tuhan bilang, jangan tawar hati, ya, jangan putus asa. Kamu nggak sendiri. Tuhan ada di pihak kamu. Dia akan menyelesaikan bagimu. Kamu cukup percaya kepada Dia. Pegang janji Tuhan. Jangan pernah ragu. Jangan ragu karena apa yang kamu lihat. Jangan ragu karena apa yang kamu dengar di luar. Tapi pegang firman-Nya. Bahwa Dia sedang bekerja untuk kamu. Dia akan bela kamu. Dia akan memberkati hidup. Kekuatan Tuhan akan menyertai engkau. Buka hatimu dan buka pikiranmu. Kau tidak sendiri. Terima penyertaan Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima anugerahnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa, kami bersyukur kepadamu.
Kami tahu bukan cuma Ibu Ina yang Engkau lawati, tapi kami semua pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal kami Tuhan, sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Kami milik kepunyaan-Mu yang Engkau tebus dengan darah-Mu. Amin. Dalam Setiap amin. nama kami ada di dalam hati-Mu, ada di dalam pikiran-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami pegang janji firman-Mu bahwa Engkau merancangkan segala yang baik dan perbuatan baik yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami menjadi jaminan yang pasti dalam hidup kami, bahwa kami akan jadi pemenang dalam setiap musim hidup kami. Kami akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Kami Yesus. akan meraih Dalam nama setiap janji Tuhan dalam Amin. hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati rumah penyembahan, berkati para pelayan-Mu, berkati umat-Mu, dan lebih lagi api ini terus berkobar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Dalam Yesus. Yes. Mari bersama-sama bertepuk tangan di sebelah kita, bersama-sama katakan. Here we go. Kami bersuka cita pada malam hari ini Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semua yang lebihkan tangan katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Go! Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Namanya Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Tak terbayang, semuanya kan suaranya. Tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa kami. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Come on, suaranya cuma terubah, katakan Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya bersuka cita meninggikan nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangannya bersama-sama jemaat Rube. Berikan tos sampingkan suara, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Hey, here we go. Semuanya semangat memuji Tuhan. Yes. Yes. Suaranya. Come on. Come on. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau, ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Tuhan. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Namanya siapa? Yesus. Here we
Diaulah Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Yesus Raja mulia. Sekali lagi berapa banyak saudara bersuka cita pada malam hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Semua siap melompat bagi Tuhan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Semuanya katakan dengan iman. Kami rindukan kuasa lawan. Semuanya dilawat Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Semuanya serukan. Oh oh oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat. Amin. Oh, oh, oh. Great is our God. Woo. Semuanya tepuk tangannya buat Tuhan. Woo. Semuanya bersuka cita. Sama-sama katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Yesus jalan. Bersama-sama lambaikan tangan kita katakan, kami rindukan kuasa kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tepuk tangan bersama-sama katakan. Lebih dahsyat lagi cuma trompet. Semua siap menari bersama-sama bagi Tuhan. Yes. Kami bermazmur memuji nama Tuhan. Kuasa lawatanmu. Semuanya siap terima lawatan Tuhan malam hari ini. Come on, katakan. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi katakan, datanglah kuat dan berkuasa, menaikkan pujian,